Kobaran api disertai kepulan asap hitam tampak keluar dari salah satu bangunan pengepul barang bekas yang tengah ditinggal pemiliknya. Api dengan cepat membesar dan meludeskan sejumlah barang rongsokan yang mudah terbakar. Sebanyak 7 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi guna memadamkan api. Api pun baru berhasil dipadamkan 45 menit kemudian. Diduga kebakaran disebabkan oleh puntung rokok yang dibuang sembarangan dan mengenai barang rongsokan yang mudah terbakar. Yang terbakar itu barang rongsokan. Barang rongsokan. Kalau untuk penyebab api ini bagaimana Pak? Penyebabnya lagi diselidiki oleh pihak kepolisian. Ada korban jiwa Pak? Korban jiwa nih. Kalau untuk nilai kerugiannya Pak Kabit? Lebih kurang 500 juta. 1 juta. Kalau armada dan timnya bagaimana Pak? Armada kami turunkan lebih kurang 7 armada dengan 75 orang personel. Oke. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Gara-gara tak mau bayar parkir, sepasang kekasih dianiaya seorang juru parkir liar. Polisi tangkap 2 pelaku penembakan bos rental mobil, salah satunya oknum TNI AL. Halo, selamat malam pemirsa. Sepasang kekasih menjadi korban penganiayaan seorang juru parkir liar di kawasan Tanah Abang, Jakarta. Diduga aksi penganiayaan dipicu karena korban yang tak mau membayar uang parkir sehingga memancing kemarahan pelaku. Bersama saya Syafaati Suryo, inilah iNews Malam selengkapnya. Kita di sini nggak jadi parkir, Kak. Dia gemuk-gemuka. Seorang juru parkir liar menganiaya seorang pemuda di Jalan Tamrin Boulevard, tepatnya di belakang Tamrin City Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat siang kemarin. Meski tak melawan, jukir liar tersebut terus menganiaya korban di depan kekasihnya yang telah terlebih dahulu mendapat bogem mentah dari pelaku. Sang kekasih yang ketakutan sempat merekam aksi pemukulan tersebut sambil berteriak meminta pertolongan. Usai menghajar pasangan sejoli hingga terluka, pelaku kemudian pergi meninggalkan lokasi. Diketahui sebelumnya, kawasan tersebut sebenarnya merupakan area bebas parkir, namun kerap dimanfaatkan sejumlah juru parkir liar untuk meminta uang dengan cara paksa. Saya sih nggak lihat dari awalnya, cuma pas si ceweknya minta tolong, baru lihat ke depan situ udah dipukul sih, kayaknya dimintain uang parkir tapi nggak mau bayar, kan emang udah harus bayar di situ. Warga sekitar berharap polisi segera turun tangan menangkap para jukir liar yang berlagak bak-bang jago agar insiden serupa tidak kembali terjadi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Truk bermuatan 12,8 ton udang faname terguling di ruas jalan Pangkal Pinang Mentok. Tak hanya terguling, muatan truk tersebut menghantam satu unit minibus yang melintas dari arah berlawanan. Lupang dia. Satu unit truk mengalami kecelakaan di ruas Jalan Pangkal Pinang Mentok, tepatnya di Desa Simpang Teritip, Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Truk dengan muatan 12,8 ton udang faname itu terguling, sedangkan muatannya menghantam sebuah minibus yang melaju dari arah berlawanan. Salah satu saksi mata mengatakan mobil truk tiba-tiba terguling saat melintas di tikungan yang cukup tajam.
Sementara itu, sopir truk mengatakan mobil yang dikemudikannya tiba-tiba tidak dapat dikendalikan karena remnya tidak berfungsi. Aku di belakang mobil itu udah tahu-tahu udah terbalik kayak gitu. Pokoknya sekitar habis tidak lama itu langsung azan. Itulah aku lihat, pokoknya jam 3-an itulah. Soalnya posisinya saya itu kan lagi di belakang mobil itu, cuma kan mobil itu udah terbalik. Nggak ada remnya Pak. Ada remnya dari sebelum kejadian tuh 500 meter lah, kurang lebih 500 meter. Nggak ada remnya, makan jalan agak kanan. Jadi dari udah terasa nggak ada rem tuh udah berusaha mau berhenti ya. Ya pasti berusaha, cuma kan nggak ada remnya. Tiba-tiba hilang ya? Ya bukan hilang, ya keras. Usai kejadian, warga bahu-membahu memungut udang yang tumpah ke jalan. Tidak ada korban dalam kecelakaan ini, sementara kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Kasus kecelakaan tersebut kini ditangani oleh Satlantas Polres Bangka Barat. Dari Bangka Barat, Bangka Belitung, Oma Kisma Anyus melaporkan. Pemirsa, Gunung Merapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat Sabtu siang mengalami erupsi. Letusan abu setinggi 1.000 meter disertai suara dentuman keras mengagetkan warga di sekitar kaki gunung. Gunung Merapi yang terletak di Kabupaten Agam dan Tanah Datar, Sumatera Barat, kembali erupsi pukul 9:43 waktu Indonesia Barat, Sabtu siang. Letusan melontarkan kolom abu hitam pekat setinggi 1.000 meter di atas kawah di puncak gunung. Warga Sungai Puar di kaki Gunung Merapi yang berjarak sekitar 4,5 km dari pusat erupsi mengatakan, letusan yang pertama pada tahun 2025 ini disertai dengan suara dentuman keras, sehingga mengejutkan warga yang sedang beraktivitas. Saya kaget mendengar suara dentuman dan saya melihat ke arah Gunung Merapi. Ternyata Merapi erupsi kembali di awal tahun 2025. Kemarin erupsi juga di akhir tahun pas pergantian tahun baru. Pos pengamat Gunung Api PGA Merapi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi di belakang Balok Kota Bukit Tinggi mencatat, Gunung Merapi meletus dengan amplitudo maksimum letusan yang cukup besar, yaitu 30,3 mm. Sementara durasi letusan terekam juga cukup lama, yaitu lebih dari 1 menit 40 detik. Tercatat untuk ketinggian kolom abu kurang lebih 1.000 meter di atas puncak kawah, dan apabila terjadi hujan abu kepada seluruh masyarakat apabila beraktivitas di luar ruangan untuk dapat menggunakan masker. Tidak ada laporan terjadinya hujan abu vulkanik yang turun ke permukiman masyarakat. Abu letusan yang tertiup angin ke arah utara dan timur laut diperkirakan jatuh di sekitar gunung. Gunung Merapi pun saat ini berstatus waspada atau berada pada level 2 di atas aktif normal. Masyarakat maupun wisatawan dilarang masuk dan beraktivitas dalam radius 3 km dari kawah di puncak gunung. Diketahui dalam tahun 2025 hingga 4 Januari ini, Gunung Merapi tercatat mengalami 1 kali letusan dan 6 kali erupsi berupa hembusan. Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Setelah hilang tersesat selama 2 hari, pendaki Gunung Talang di Kabupaten Solok, Sumatera Barat akhirnya ditemukan. Pendaki tersebut berhasil dievakuasi dan dikembalikan kepada pihak keluarga. Lokasi korban yang tersesat di Gunung Talang. Tim SAR dari Basarnas BPBD PMI dibantu masyarakat melakukan pencarian terhadap seorang pendaki yang dilaporkan tersesat di kawasan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Pendaki bernama Hairul Hafiz, mahasiswa asal Kabupaten Agam, melakukan pendakian ke Gunung Talang pada tanggal 1 Januari 2025 lalu, melewati jalur via Seroja, Batumbua. Namun diduga tidak mengetahui medan jalan menuju puncak Gunung Talang. Pendaki tersebut tersesat dan bertahan di tenda selama 2 hari. Usai melakukan pencarian dan pendakian ke puncak Gunung Talang dengan berjalan kaki sekitar 2 jam, tim SAR akhirnya berhasil menemukan pendaki itu dalam kondisi selamat. Sudah dievakuasi oleh tim SAR gabungan dalam kondisi
selamat dan sehat. Kemudian korban dievakuasi ke kantor BPBD Kabupaten Solok untuk melakukan penjemputan dari pihak keluarga. Pendaki tersebut selanjutnya dibawa tim SAR turun ke pos pendakian Batu Buak dan dibawa ke kantor BPBD Kabupaten Solok untuk dikembalikan ke pihak keluarga. Dari Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Polisi tangkap 2 pelaku penembakan bos rental mobil, salah satunya oknum TNI AL. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.